kesejahteraan umat, juga dapat membantu pembangunan usaha mikro dan UMKM melalui pembiayaan syariah. Dengan tujuan tersebut, BPRS tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga membawa misi sosial dan nilai keadilan. Nah, adapun dasar hukum BPRS, ada operasional BPRS memiliki dasar hukum yang jelas seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi landasan utama kegiatan bank syariah di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan ada peraturan dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK serta fatwa DSN MUI sebagai pedoman kepatuhan syariah. Nah, regulasi dan pengawasan OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan BPRS. Pengawasan tersebut mencakup perizinan pendirian BPRS, pengawasan kesehatan bank, pengawasan manajemen resiko, perlindungan konsumen dan nasabah, dan juga selain itu diawasi oleh OJK. BPRS juga wajib memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang berperan mengawasi kesesuaian produk dan operasional dengan prinsip syariah. Adapun peran fatwa DSN MUI dalam praktik operasionalnya, itu BPRS mengacu pada fatwa DSN MUI sebagai pedoman akad dan transaksi antara lain akad murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dan wadiah. Dan regulasi dan pengawasan OJK merupakan lembaga otoritas jasa keuangan atau OJK merupakan lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan BPRS. Pengawasan tersebut mencakup perizinan pendirian BPRS, pengawasan kesehatan bank, pengawasan manajemen resiko, perlindungan konsumen dan nasabah. Dan selain diawasi oleh OJK, BPRS juga wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berperan mengawasi kesesuaian produk operasional bank dengan prinsip syariah. Adapun contoh kasus di BPRS, di mana salah satu permasalahan yang sering terjadi dihadapi BPRS adalah pembiayaan bermasalah atau non-performing financing. Contohnya, nasabah mengalami penurunan omset usaha sehingga tidak mampu membayar pembiayaan sesuai jadwal. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat mempengaruhi stabilitas keuangan BPRS. Nah, adapun cara mengatasinya itu dapat melakukan beberapa langkah antara lain seperti restrukturisasi pembiayaan melalui penjadwalan ulang, pendekatan persuasif dan musyawarah dengan nasabah, memberikan pembinaan dan pendampingan usaha, menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai regulasi OJK, dan tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan dan tolong-menolong. Sebagai kesimpulan, BPRS merupakan lembaga perbankan syariah yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat kecil. Dengan adanya regulasi yang jelas dari OJK dan fatwa DSN MUI, BPRS dapat menjalankan fungsinya secara profesional, aman, dan sesuai syariat Islam.